Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Nurul Fajrin dari kelas 2B Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 4 yakni tentang sumber hukum Islam ijma. Ijma berarti kesepakatan atau mengumpulkan. Ijma ialah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum di masa setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hujah atau alasan ijma menjadi salah satu sumber hukum Islam. Yang pertama, keputusan oleh mujtahid. Mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad dan memiliki kemampuan untuk berijtihad. Yang kedua, keputusan yang bulat. Yang ketiga, pendapat mayoritas. Yang keempat, para mujtahid mengemukakannya secara elegan dan terbuka dan harus diikuti dan tidak untuk dilanggar. Salah satu contoh ijma pada zaman dahulu yakni tentang pembukuan Al-Quran. Nah, jadi sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama ada sumber hukum Islam Al-Quran. Yang kedua ada sumber hukum Islam As-Sunnah atau Al-Hadis. Jadi para ulama bersepakat apabila hukum tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka akan mencarinya di dalam hadis. Nah, kemudian ada Syafi'iyah ijma ini menjadi sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Adapun syarat dari ijma, yang pertama melakukan ijma tersebut yang memenuhi dengan prasyarat ijtihad. Yang kedua, muncul dari mujtahid yang bersikap adil. Yang ketiga, mujtahid yang terlibat ialah seorang yang menghindari diri dari perbuatan bid'ah. Nah, bid'ah ialah sesuatu yang baru dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama pun membagi bid'ah ini menjadi beberapa macam. Tetapi kita pun harus dengan pintar mendefinisikan pengertian dari bid'ah itu sendiri, karena apabila kita salah atau tidak pas dalam mengartikannya, maka artinya pun akan berbeda. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pada zaman dahulu melakukan tarawih dengan secara sendirian atau munfarid. Nah, dengan 11 rakaat. Sedangkan pada zaman Umar melakukan salat tarawih secara berjamaah dan dilakukan dengan 23 rakaat. Tetapi meskipun berbeda, hal tersebut telah disepakati oleh para ulama dan kita tidak bisa dengan entengnya menyebutkan bahwa Umar ini bid'ah hanya karena berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, kemudian di dalam Islam pun segala halnya akan dibahas agar tidak terdapat sedikit pun keraguan di dalamnya. Rupanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.